Dompet digital disebut memfasilitasi praktik judi online. Temuan ini yang diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penggunaan dompet digital ini paling disukai pengguna milenial daripada menggunakan menu pembayaran transfer antar rekening bank. Saat gagal menang di satu situs, maka para pemain ini akan mencari situs judi online lainnya yang bisa dengan mudah ditemukan. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Yunus Hussein, Kepala PPATK 2002-2011. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi, pemirsa semuanya. Ya, salam sehat Pak. Pak, ini sebuah kenyataan yang mengerikan ya, karena ternyata judi online marak dan sekarang mereka menggunakan dompet digital untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Apa pendapat Bapak mengenai hal ini? Jadi e-wallet atau dompet digital itu misalnya ada OVO, ada GoPay, ataupun yang sejenis. Memang salah satu alat pembayaran digital ya, yang cepat sekali, real time gitu. Jadi begitu dikredit, dikirim uang dan bertambah uang seketika. Setelah itu uangnya bisa dipakai gitu. Sehingga untuk menelusurinya harus adu cepat sama mereka gitu, untuk mengejarnya gitu. Ini salah satu kelebihan dari dompet digital ini. Mirip juga dengan yang ada transfer BI dengan menggunakan BI Pass misalnya. Itu real time dan langsung bisa dipakai uangnya. Yep. Itu salah satu kelebihan dari dompet digital sehingga menarik buat mereka yang bermain judi ini. Kirimnya cepat, bahan dari cepat juga dapat. Maka sekarang transaksi QRIS itu bisa lintas batas negara juga untuk lakukan pembayaran. Berarti ini dipermudah dalam artian transaksinya ya Pak. Lalu sebelum saya bergeser mengenai pertumbuhan jumlah judi online yang bahkan mencapai 81 triliun dalam tempo waktu tidak lebih dari 5 tahun. Yang menarik misalkan kita 2022, 2017 kenaikan lebih dari 2 triliun Pak. Nah lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah sejauh mana PPATK bisa mengawasi transaksi melalui e-wallet ini dan apakah sejauh ini sudah pernah ada Pak tindakan yang membredel, membatasi ataupun juga membekukan transaksi online melalui e-wallet ini Pak? Jadi begini ya, memang ada dua sisi website atau aplikasi atau platformnya ya. Itu kan kalau itu dibukukan terkait dengan Kominfo ya, ada otomatis, bisa juga ada laporan dari masyarakat, bisa juga dia menggunakan search engine tertentu setelah lakukan patroli baru dia bukukan. Itu dari sudut website yang menyediakan judi online. Nah dari sudut lain pembayarannya, memang PPATK di Undang-Undang 8 2010 bisa menunda transaksi. Diatur di pasal 84 ya, ayat 1 itu, huruf I. Tapi saya khawatir kalah cepat. Karena tahu ya belakangan jadi kalah cepat. Sehingga kalau menurut saya perlu juga kerjasama dengan BI, Bank Indonesia sebagai otoritas payment system, bagaimana kalau bisa mencegah sebelumnya. Kalau ketahuan memang itu rekening dalam rangka judi, rekening bandar judi misalnya, mungkin lebih baik bekerja sama dengan Kominfo itu diinformasikan dan diblok sehingga tidak bisa terjadi pembayaran ke sana itu. Lebih baik mencegah. Kalau sudah terjadi dikejar kemudian dibekukan, saya kira kalah cepat sama mereka. Lebih baik mencegah, identifikasi mereka, karena itu baru di blacklist lah gitu, di blacklist. Nah jadi kalau dia mau transaksi udah nggak bisa gitu. Berarti bisa dikatakan mereka menggunakan taktik yang cukup mumpuni ya Pak, strateginya untuk bisa menggait para pengguna lah. Dan yang menarik adalah apa saja temuan PPATK Pak terkait dengan modus-modus mereka bertransaksi judi online di Indonesia Pak? Jadi selain pengguna internet begitu banyak, masyarakat kita mungkin malas kerja keras, pengen cepat kaya. Saya pernah bertanya pada beberapa redaksi, juga beberapa orang, mereka banyak menggunakan slot ya, judi online ya, termasuk anggota DPRD kita yang sudah diberhentikan itu gitu juga. Jadi di sini ada masalah value sikap dari orang kita kenapa ya ingin cepat main judi online itu. Kemudian modusnya pun terus berkembang gitu.
berkembang bukan hanya dengan memanfaatkan sistem pembayaran yang ada yang tadi misalnya e-wallet ya, dan transfer lintas batas negara, juga di Indonesia ini buat rekening itu mudah. Buat rekening mudah, kadang-kadang pakai identitas palsu, kita belum punya single ID di Indonesia, dan rekening itu pun banyak diperjualbelikan gitu, dipakai oleh orang lain gitu. Pakai orang lain sehingga mengejarnya pun jadi masalah. Karena kalau kita mau blacklist rekening A misalnya, ternyata dia dapat rekening lain lagi, dia beli lagi, dia ganti rekening lagi. Sehingga ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi di sini. Nah di sini perlu kerjasama PPATK, Kominfo, BI ya, kepolisian juga lah. Lebih baik mencegah sebenarnya daripada mengejar. Kalau udah terjadi transaksi lebih susah lagi. Walaupun PPATK sudah cukup banyak melaporkan ke penegak hukum, tapi kan menyeritnya tidak mudah juga. Mengejar aset yang sudah pergi itu agak susah juga gitu. Hingga lebih baik mencegah kalau menurut saya, terutama untuk edukasi, sosialisasi kepada publik. Dan penawaran yang namanya link judi online itu banyak sekali, mudah sekali. Kita ketik misalnya nama tertentu saja, ya udah keluar dia. Kita ketik slot aja udah keluar macam-macam perjudian itu. Belum lagi ditawarkan lewat game-game, lewat link-link tertentu itu ditawarkan lewat segala macam. Mungkin juga ada orang-orang ya yang namanya orang-orang yang cukup dikenal, punya banyak pengikut, mereka juga kadang-kadang ada mencantumkan link-link seperti itu. Pak, tadi Bapak di awal mengatakan kesulitan seandainya sudah terjadi transaksi karena kecepatan teknologi mereka diendusnya lebih sulit daripada misalkan lebih baik preventif atau preventionnya ya Pak ya. Lalu sebenarnya Pak, apakah teknologi yang semakin canggih menyulitkan untuk pemerintah sendiri yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, ataukah memang harus ada upgrade nih Pak terkait dengan bagaimana pencegahan seandainya sudah terjadi, dan mengingat juga teknologi menjadi salah satu platform untuk judi online ini Pak? Ya memang ini masalah besar terkait dengan teknologi, termasuk dengan data pribadi ya. Dan ini terjadi transformasi besar-besaran ya, yang harus kita ikuti, kita mengerti. Bukan saja pimpinan bank, pejabat bank, pegawai bank, masyarakat juga harus melakukan transformasi digital ini, termasuk PPATK, semuanya. Sehingga pada waktu mereka memasang sistem misalnya pembayaran atau sistem lain ya, mereka bisa mengantisipasi, mencegah terjadinya katakanlah hal yang tidak diinginkan. Kalaupun ada yang menyimpang, ingin diperbaiki, atau hasil yang ingin dikejar bisa dilakukan. Dan itu semuanya harus disiapkan oleh orang-orang yang ahli, mengerti mengenai teknologi ini. Kalau enggak, susah sekali gitu. Bagi banyak orang yang awam dengan teknologi yang terus berkembang pesat ini, misalnya blockchain dan lain sebagainya, itu tidak semua orang juga mengerti gitu. Kita juga harus mengindikasi Pak, ada aliran dana dari transaksi tadi, terutama dari e-wallet, berpindah ke negara-negara lain. Ada beberapa riset yang saya baca itu berpindah ke Thailand, Kamboja, Filipina, bahkan ke negara-negara dengan tax haven seperti itu ya. Bapak bagaimana melihat kondisi ini Pak? Dan apa yang harus dilakukan oleh PPATK dan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Jadi sebenarnya e-wallet itu misalnya OVO, misalnya GoPay, misalnya kemudian e-wallet lainnya, dia merupakan reporting parties ya. Menurut pasal 17 ya, Undang-Undang 8/2010 terhadap peraturan pemerintah terakhir 61 tahun 2022. Mereka sebagai reporting parties, dia yang harus melaporkan transaksi-transaksi mencurigakan. Ini termasuk yang mencurigakan ya, yang digital, apalagi underlyingnya judi itu. Nah, memang dia bisa laporkan. Tapi yang dilaporkan itu yang sudah terjadi, tinggal jejaknya saja dalam rangka penyelidikan, oke lah. Tapi kalau dalam rangka recovery, mengembalikan aset-aset perjudian tadi akan lebih sulit. Jadi yang ketahuan hanya jejaknya saja dari laporan-laporan tadi, dan memang itu wajib dilaporkan oleh e-wallet. Cuma mengembalikan, katakanlah, kalau ada proceed of crime dari hasil perjudian, ataupun judi itu sendiri dari bandar di luar, ya susah kalau menurut saya. Memang bandarnya kebanyakan di luar negeri, dari dulu seperti itu. Seringkali transaksinya juga di luar negeri. Orang kita pun bermainnya bisa di luar negeri juga dengan bandar-bandar itu.
Mhm. Pak, berarti dengan kondisi yang sulit seperti ini, terutama setelah terjadi transaksi, seperti apa nih Pak kerjasama yang tepat untuk mengatasi hal ini, koordinasi seperti apa lintas departemen, kemudian juga peran aktif masyarakat untuk memberantas judi online ini seperti apa Pak? Sebenarnya korporasi yang Ya. tepat untuk mengatasi hal ini Pak. Jadi masyarakat selain diedukasi supaya tidak banyak bermain judi online, kemudian masyarakat mau melaporkan, kemudian kerjasama antara Kominfo, di mana menterinya diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk memberantas judi online ya pada waktu pelantikan kemarin. Kemudian kerjasama dengan kepolisian, PPATK dan BI mutlak, tapi jangan terlalu formal. Karena masalah digital ini bukan masalah yang sifatnya formal, kerjasamanya harus benar-benar real gitu, dan cepat. Kalau enggak, ketinggalan zaman. Maling-malingnya misalnya udah bisa kemana-mana, lari kemana-mana, sementara kita masih harus buat EUU yang detail dulu, harus ada orang yang katakanlah ketemu misalnya. Jadi kalau menurut saya informal itu perlu sekali, kita saling percaya dalam rangka melaksanakan tugas masing-masing, ya bisa mencegah memberantas judi ini. Karena merugikan, bukan hanya merugikan, uang itu lari keluar, ada capital flight, ada yang rugi, juga merusak mental. Orang jadi malas berusaha, malas untuk sekolah, malas untuk macam-macam, ingin main judi aja biar cepat kaya gitu. Iya, setiap tahun ada laporan ke PPATK jumlahnya ribuan ya Pak terhadap judi online. Tapi penanganannya sepertinya memang tadi Bapak katakan kalau sudah terjadi pelanggaran, sudah terjadi transaksi, terbilang sulit ya Pak. Lalu apa sih Pak langkah yang paling strategis dalam waktu dekat ini mengingat pertumbuhannya masif sekali, 81 triliun di 2022, tercatat angka yang keluar nih dana dari judi online, bahkan transaksi tersebut beralih ke negara-negara tadi saya sebutkan Pak. Ya memang angka itu terus berkembang ya, selama ada pasarnya, ada marketnya, ada demand-nya di sini terus meningkat ya. Dan ya, ada capital flight ke sana. Dan ya unfortunately kita menganut devisa bebas. Sudah Undang-Undang 2499 ya. Kita menganut devisa bebas, artinya orang boleh memiliki valuta asing devisa, boleh membawanya ke luar negeri, boleh mentransfernya, boleh melakukan pembayaran dengan itu. Itu ada devisa bebas ya, tidak ada kontrol lagi untuk devisa ini. Kemudian dengan kecepatan teknologi, dan dengan banyaknya permintaan judi online, sementara bandarnya banyak di luar negeri, dan dengan sangat mudah kita bisa lakukan judi online. Memang ini udah situasi darurat untuk mencegah memberantas ini. Nggak bisa hanya satu instansi saja. Ya, harus sama-sama dan masyarakat juga harus ikut. Termasuk ya civil society itu harus juga membantu supaya ini bisa tercegah atau terberantas gitu. Baik Pak Yunus, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga segera ada langkah strategis ya Pak untuk mengatasi judi online yang semakin marak dan terbilang mengkhawatirkan bagi Indonesia. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya Pak. Terima kasih. Selamat pagi.